Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain, amma ba'du. Terbuatnya video ini adalah sebagai tugas akhir dalam penilaian ujian akhir semester 3 di bawah ampuan Ustazah Agusriani Muzayana MA. Saya Finanda Syakira Zani dengan NIM 211220021 dari kelas MD3A. Dalam video ini akan menjelaskan ulang materi yang sudah kami pelajari, yaitu mantuk dan mafhum. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Secara etimologi, mantuk adalah isim maf'ul yang berasal dari nataqo yantiqu yang artinya berbicara. Jadi, mantuk artinya dibicarakan. Jadi, mantuk adalah arti yang diperlihatkan oleh lafaz yang diungkapkan, yakni penunjukan arti tidak keluar dari unsur-unsur huruf yang diucapkan. Macam-macam mantuk. Dalam kitab karya Profesor Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki membagi mantuk atas dua bagian, yaitu lafaz yang tidak memiliki kemungkinan lebih dari satu arti, yaitu nas, dan lafaz yang memiliki kemungkinan lebih dari satu arti, yaitu zahir dan mu'awwal. Yang pertama, lafaz yang tidak memiliki kemungkinan lebih dari satu arti ialah lafaz yang bentuknya sendiri telah dapat menunjukkan makna yang dimaksud secara tegas, tidak mengandung kemungkinan makna lain. Misal, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89, "Famalam yajid fasyamu thalathati ayyam." Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Penafsiran 3 hari telah mematahkan kemungkinan 3 ini diartikan lain secara majas atau metafora. Inilah yang dimaksud dengan nas. Yang kedua, lafaz yang memiliki kemungkinan lebih dari satu arti, yaitu lafaz yang diberi pemahaman dengan arti yang lebih diunggulkan. Zahir ialah lafaz yang menunjukkan suatu makna yang segera dipahami ketika diucapkan, tetapi disertai kemungkinan makna lain yang lemah. Jadi zahir itu sama dengan nas dalam hal penunjukannya kepada makna yang berdasarkan pada ucapan. Namun dari segi lain ia berbeda dengannya karena nas hanya menunjukkan satu makna secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan menerima makna lain. Sedangkan zahir di samping menunjukkan satu makna ketika diucapkan juga disertai kemungkinan menerima makna lain meskipun lemah. Contohnya Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 173, "Famanit tadurru ghairu baghi wala 'adin." Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedangkan ia tidak menginginkan dan melewati batas. Lafaz baghin digunakan untuk makna al-jahil, bodoh atau tidak tahu, dan az-zalim, melampaui batas. Tetapi kemungkinan arti yang kedua lebih jelas dan lebih umum digunakan. Mu'awwal, lafaz yang diberi pemahaman dengan arti yang tidak diunggulkan karena terdapat indikasi ketidakmungkinan diberi pemahaman dengan arti yang diunggulkan. Mu'awwal ialah lafaz yang diartikan dengan makna marjuh karena ada satu dalil yang menghalangi dimasukkannya makna yang rajih. Mu'awwal berbeda dengan zahir. Zahir diartikan dengan makna yang rajih sebab tidak ada dalil yang memalingkan kepada yang marjuh. Definisi mafhum dan macam-macamnya. 1. Pengertian mafhum secara etimologi adalah isim maf'ul yang berasal dari kata yafhumu fahima, yang artinya faham. Jadi artinya itu yang difahami. Sedangkan secara istilah, mafhum artinya adalah tidak diperlihatkan oleh lafaz yang diucapkan, yakni petunjuk artinya keluar dari unsur-unsur huruf yang diucapkan. Menurut Syafi'i Karim, mafhum adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh lafaz tetapi bukan dari ucapan lafaz itu sendiri. Mafhum ialah pengertian yang ditunjukkan oleh suatu lafaz tidak dalam tempat pembicaraan tetapi dari pemahaman yang terdapat pada ucapan tersebut. Misal, pada Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, "Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka." Dalam ayat tersebut terdapat pengertian mantuk dan mafhum. Pengertian mantuk yaitu ucapan lafaz itu sendiri. Jangan kamu katakan perkataan yang keji kepada kedua orang tuamu. Sedangkan mafhum yang tidak disebutkan yaitu memukul dan menyiksa juga dilarang karena lafaz-lafaz yang mengandung kepada arti diambil dari segi pembicaraan yang nyata dinamakan mantuk dan tidak nyata disebut mafhum. Macam-macam mafhum. Yang pertama itu mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah yaitu apabila mafhum yang dipahamkan sama dengan hukum yang ditunjukkan oleh bunyi lafaz atau pemahaman yang diberikan kepada lafaz mafhum itu selaras dengan yang dimiliki oleh lafaz mantuk. Dengan kata lain, makna yang hukumnya sesuai dengan mantuk. Lalu yang kedua ada mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah adalah pengertian yang dipahami berbeda dengan ucapan, baik dalam istinbat maupun nafi, meniadakan. Oleh karena itu, hal yang dipahami selalu dibalikannya daripada bunyi lafal yang diucapkan, atau pemahaman
yang diberikan kepada lafaz mafhum itu tidak selaras dengan yang dimiliki oleh lafaz mantuk. Dengan kata lain, maka yang berbeda hukumnya dengan mantuk. Baiklah, saya rasa materi terkait mantuk dan mafhum ini sudah cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam video ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.